Niangkau atau lebih sering disebut kue keranjang adalah salah satu kue wajib perayaan Imlek. Kue ini disebut kue keranjang karena dahulu cetakannya terbuat dari keranjang. Meskipun pada zaman sekarang cetakannya sudah berganti memakai cetakan aluminium. Ada juga yang menyebut dodol Cina. Ini tentu saja merujuk pada komunitas yang membuatnya. Kue keranjang menjadi salah satu makanan khas untuk perayaan Imlek. Di Indonesia, keterampilan pembuatan kue keranjang ini diwariskan secara turun-temurun. Saya berkesempatan mengunjungi salah satu keluarga pembuat kue keranjang di Sorogenen, Surakarta, Jawa Tengah. Tante ini meski sudah berusia senja, namun dia tetap gesit dan bersemangat dalam memproduksi kue keranjang. Kalimantan yang biasa bikin turun-temurun. Cara pembuatannya pun sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Demi menghasilkan kue keranjang yang terbaik, maka tante ini menggunakan bahan-bahan yang terbaik pula. Bahan dasar kue keranjang adalah beras ketan yang sudah digiling halus dan gula pasir. Untuk menjaga kualitasnya, maka keluarga ini menggiling beras ketan sebanyak 2 kali. Hal ini untuk menciptakan tekstur kue yang lembut. Selanjutnya, tepung diayak menggunakan saringan yang sangat halus. Adapun gula pasirnya dibuat sirup lebih dahulu, kemudian gula cair ini dicampurkan ke dalam tepung dan diuleni. Selanjutnya, proses pembuatan memasuki pencetakan. Pada zaman dahulu, pencetakan menggunakan bahan dari bambu yang berdiameter 8-10 cm dan dialasi daun pisang. Namun karena mudah rusak, maka cetakan lalu diganti menggunakan bahan dari aluminium. Alasnya pun tidak lagi menggunakan daun pisang, tetapi kertas bening yang mirip dengan plastik. Cetak batu cetakan terus dimasak. Masaknya berapa lama ya? Ya kurang lebih 12 jam. 12 jam? Itu dikukus ya? Cetakan-cetakan yang berisi adonan ini lalu ditata dalam dandang khusus untuk dikukus selama 10-12 jam. Selama pengukusan itu, nyala api harus tetap dijaga. Tidak boleh mengecil, apalagi sampai padam, karena itu bisa menggagalkan proses pematangan. Lalu setelah matang, cetakannya dikeluarkan dari dandang supaya menjadi dingin. Setelah itu, kue dikeluarkan dari cetakan, dirapikan, kemudian diberi label.
Jika disimpan dengan baik, maka kue keranjang dapat bertahan 6 bulan sampai setahun. Jika tumbuh jamur, maka kue itu hanya perlu dilap dan kue itu masih tetap dapat dikonsumsi karena bagian dalamnya sebenarnya masih baik. Dalam cerita yang berkembang di kalangan Tionghoa, pembuatan kue ini bermula ketika Tiongkok mengalami paceklik. Beberapa warga yang daerahnya kekeringan kemudian mengungsi mencari daerah yang lebih subur. Dalam perjalanan yang panjang itulah mereka membuat makanan yang tahan lama dan dapat membuat perut cepat kenyang. Mereka menemukan tanaman ketan yang kemudian dimasak dan dicetak dengan keranjang yang terbuat dari bambu. Makanan ini mampu bertahan hingga berbulan-bulan dan rasanya pun tetap enak. Nian sendiri berarti tahun dan Gao berarti kue. Jadi Nian Gao dapat diartikan sebagai kue tahunan karena memang hanya dibuat setahun sekali, yaitu pada saat perayaan Imlek atau Xinjia. Namun Nian Gao dapat juga berarti kue yang tinggi. Itu sebabnya kue keranjang sering diatur tinggi atau bertingkat. Makin ke atas susunannya makin mengecil dengan puncak berupa kue mangkok berwarna merah. Ini memberi makna peningkatan dalam rezeki atau kemakmuran dan mekar seperti kue mangkok. Pada zaman dahulu, banyaknya atau tingginya kue keranjang ini menandakan kemakmuran bagi pemilik rumah.